Halo, selamat malam, Ibrahim. Halo, halo. Halo, selamat malam. Oke, malam. Boleh dong, Ibrahim, on cam dulu yuk, biar kelas kita makin interaktif tentunya di pembelajaran hari ini. Oke, oke. Thank you, Ibrahim. Oke, sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin boleh on cam dulu, Ibrahim, dan mungkin aku mau nanya-nanya dulu nih, Ibrahim nih. Ibrahim, gimana Ibrahim kabarnya? Baik, Baik, boleh dong kamera dinyalain, biar aku bisa lihat Ibrahim. tunggu sebentar, aku setting kamera dulu. Oh, oke, setting kamera dulu. Kenapa kameranya? Tadi aku lihat normal aja kok, nggak ada masalah. Enggak, tadi itu backgroundnya itu punya kakak aku waktu tadi. Oh, oke, 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 oke. Oh, Ibrahim punya kakak ya? Kelas berapa Ibrahim kakaknya? Kak Ibrahimnya kelas berapa? Kalau Kalau apa? kalau kakak aku yang kedua itu lagi kuliah. Tapi kalau Mm-mm. kakakku yang ke satu udah lagi kerja. Oh, udah kerja. Oke. Ibrahim berapa bersaudara Ibrahim? Apa? Berapa bersaudara Ibrahim? Kita 5 atau 6 dah. Oh, Bukan, lima apa 3. enam? Oke, sip. Yuk, boleh on cam juga. Oke, udah ada Barik juga. Yuk, Barik, boleh on cam, Barik. Boleh on cam ya, biar kelas kita makin interaktif. Ibrahim kesibukannya gimana Ibrahim? Lagi sibuk apa sekarang Ibrahim? Apa? Lagi sibuk apa sekarang? Ulang apa? Lagi sibuk apa kesibukannya sekarang? Enggak ada sibukan sih. Tadi lagi apa ya? Lagi potong rambut atau apa? Oh, lagi potong rambut. Berarti tadi lagi sibuk potong rambut berarti ya? Oke. Sip deh kalau gitu Ibrahim, thank you udah update. Barik gimana Barik? Ya, Oke, boleh on cam Barik? Yuk on cam yuk. Oke, thank you Barik sudah on cam juga. Kalau Barik gimana Barik kabarnya? Boleh dong dijelasin kabarnya Barik gimana nih? Kesibukannya gimana segala macam? ya ag- agak kurang kurang enak badan sih sebenarnya. Oh, Terus juga oke. bentar lagi kan besok UTS ya. Oke, I see. Jadi lagi kurang enak badan ya Barik ya? Lagi sakit apa Barik? Semenjak kapan sakitnya? Dari kemarin sih. Cuman Dari ya kemarin ya? udah mendingan sekarang. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Jaga kesehatan ya Barik ya. Jangan lupa juga Oke. minum obat ya. Kayaknya memang lagi banyak yang sakit juga teman-teman ya karena cuaca juga ya, cuaca lagi kurang jelas juga, kadang hujan, kadang panas, terus juga kalau misalnya hujan juga sering deras ya, apalagi di Jakarta ya. Kalau Barik tinggalnya di mana Barik? Di Belitung. Oh, di Belitung ya. Oke, di Belitung. Oke, sip. Kalau gitu, thank you. Barik sudah update ya untuk kabarnya. Terima kasih. Oke, sudah ada Marco juga. Marco, gimana Marco? Halo Marco. Suara aku terdengar Marco? Marco, gimana Marco kabarnya? Baik, Baik ya. Oke, kesehariannya gimana Marco? Hari ini kesibukannya gimana aja? Lagi sibuk apa nih Marco? belajar. Lagi belajar. Mau tes juga Marco? Iya, Oke, teman-teman semangat ya. Ini kayaknya lagi banyak teman-teman yang mau minggu UTS nih kayaknya ya. Jadi saran dari aku mungkin teman-teman boleh ini ya, semangat ya, mungkin semangat. Tentunya jaga kesehatan juga, itu paling penting teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman nggak jaga kesehatan, ya itu ya nanti gimana ujiannya gitu kalau misalkan nggak jaga kesehatan ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman jaga kesehatannya. Jangan lupa juga pola makannya juga jangan jajan sembarangan teman-teman. Jaga kesehatannya biar nanti kelas dan juga tugas atau ulangannya tuh lancar ya. Jadi ntar tinggal fokus belajarnya aja teman-teman semua. Gitu. Oke, kalau gitu thank you teman-teman udah update untuk kabarnya. Jadi teman-teman kita akan coba lanjutin pembelajaran kita ya teman-teman ya. Jadi buat hari ini kita akan belajar namanya modul 4 pelajaran 3. Kita hari ini akan membuat namanya suara sintetis ya teman-teman ya. Kalau di
lesson sebelumnya, teman-teman di modul 4 pelajaran 2 kita tuh udah menciptakan suara permainan dengan efek suara juga. Nah, hari ini kita juga akan nih teman-teman belajar namanya suara sintetis ya, teman-teman ya. Atau bahasanya ya udah kita buatin suara secara sintetis dari pembelajaran kita di hari ini nantinya ya, teman-teman semua. Mungkin itu aja. Kita akan coba start ya, teman-teman ya. Untuk aku akan izin share screen dan mungkin nanti di sini kita akan sedikit break sejenak, teman-teman ya. Karena nanti kayaknya habis ini bakalan azan, teman-teman. Jadi akan mungkin break sejenak gitu ya, beberapa menit aja sebentar, boleh siapin minumnya juga, nanti bisa kita coba lanjut lagi ya teman-teman semua. Oke, aku izin share screen teman-teman semua. Apakah sudah terlihat teman-teman share screenku? Sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah. Oke, jadi kita masuk ke modul 4 pelajaran 3, pembuatan suara sintetis nih teman-teman semua. Oke, kita tinjauan dulu atau review dulu ya. Jadi tinjauan itu artinya review teman-teman. Nah, apa sih itu desain suara? Coba ada yang mau coba jawab nggak? Desain suara itu apa sih teman-teman? Ada yang mau coba menjawab apa itu desain suara? Yaitu, anyone, anyone? Minggu masih agak bingung. Oke, nggak apa-apa. Jadi desain suara sendiri merupakan apa? Itu melibatkan penciptaan pengaturan suara dalam suatu konten dengan cara yang mempengaruhi emosi dan juga persepsi manusia, teman-teman. Jadi dia itu melibatkan penciptaan dari pengaturan ya atau rules dari suara dalam satu konten lah bisa dibilang dengan cara yang mempengaruhi emosi dan juga persepsi manusia itu sendiri itu seperti apa sih? Nah, jadi akan kita coba pelajari dari ini. Nah, apa aja sih kategori suara yang udah ada, teman-teman ya? Jadi apa aja sih kategori suara yang udah ada yang kita ketahui? Jadi kita bisa bilang ada suara namanya Foley, teman-teman, atau suara sinkron ya. Itu merujuk pada efek suara buatan yang membuat video game terasa lebih autentik dan juga realistis ya. Dan untuk menghasilkan suara Foley yang meyakinkan, desainer suara biasanya menonjolkan elemen-elemen yang tepat nih. Nah, gimana hal ini diperlukan agar pemain dapat memahami dengan tepat apa yang terjadi dalam permainan. Jadi yang terjadi dalam permainan itu seperti apa, dia akan coba dipelajari di sini ya, teman-teman semua. Contoh di sini, suara Ninrod di Elder Scrolls ya, di Skyrim nih, salah satu game teman-teman ya, game yang tentunya mungkin seru juga nih buat dimainin ya, buat bisa di play. Oke, coba sebentar masih agak render semua. Coba sebentar, aku coba cek lagi. Nah, ini dia, udah muncul belum? Nah, jadi, nah lihat ya, teman-teman ya. Mungkin aku share-nya sound-nya juga, biar nanti bisa kedengeran sama teman-teman semua. Oke, seperti apa sih? Nah, seperti ini nih. Lihat nih, dengerin. Kedengeran ya suaranya ya? Ada efek suara nanti nih. Ada sih Neon Road. Lihat tuh ya, ada yang teriak-teriak, denger gak? Ada yang teriak-teriak tuh, ya. Jadi itu suaranya sih Neon Road ya, teman-teman ya. Namanya di Elder Scrolls ya namanya. Nah, jadi kita bisa tahu nih koordinatnya atau letaknya dari si Neon Road tuh ada di mana sih? Berdasarkan dari suaranya tentunya. Jadi dari suaranya kita dapetin tahu lokasinya. Oh, ternyata dia dari situ ya, teman-teman ya, lihat. Dia ada di bagian situ. Nah, baru dia nggak berisik lagi, teman-teman ya. Jadi, dengan adanya suara, kita bisa tahu nih, kalau ada Ninrod di situ ya, teman-teman semua. Jadi, itu efeknya penting banget. Ada juga efek sintetis SPX ya, SFX, yang merupakan efek suara yang digunakan untuk menciptakan suara dari fenomena yang tidak ada. Nah, contoh di sini berbagai suara ini bisa beragam ya, seperti suara pesawat luar angkasa, fenomena magis, habis itu juga ada ledakan, tembakan, atau efek suara terbuka yang perlu diperhatikan oleh para pemain, teman-teman. Dan untuk suara SFX ini, atau sound effects lah bahasanya ya, penting untuk menyesuaikan dengan latarnya juga. Nah, contoh di sini game Minecraft. Ada yang pernah main Minecraft gak di sini? Anyone pernah main Minecraft? Ibrahim pernah, Ibrahim? Marco? Ibrahim pernah? Oke, raise hand. Pernah ya, Ibrahim ya. Lalu juga, Barik, Marco pernah main nggak Minecraft? Pernah ya, tentunya ya. Gamenya seru banget nih, gamenya kreatif. Pasti harusnya nggak asing nih sama ini, teman-teman. Lihat ya. Nah, lihat tuh, suaranya seru. Ada yang tahu nggak penggunaan yang buat ini buat apa sih di dalam sini? Kita kan bisa masuk, nanti biar biar apa tuh bisa masuk ke situ? Apa yang terjadi setelah kita masuk, teman-teman? Yang kedua, yang kedua. Ya, kita pindah ke dunia yang kedua. Betul banget ya. Jadi dengan adanya hal itu, nanti kita bisa pindah ke dunia yang kedua ya. Betul banget. Thank you, Ibrahim, sudah bantu jawab ya terkait hal tadi. Nah, ada juga di sini pengisi suara, teman-teman ya, yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pemain ya. Jadi dia itu digunakan untuk menyampaikan informasi penting nih pada para pemain. Ini mana acting suara sendiri itu membantu menyampaikan perasaan yang dialami oleh karakter.
seperti teriakan saat jatuh dari ketinggian, atau mungkin keterangan ya ketika dia itu menerima pukulan. Jadi misalkan erangan saat dia menerima pukulan. Jadi bahasa itu ketika dia dipukul, dia nanti akan bersuara. Nah, itu seperti apa suaranya nanti kita akan coba cari tahu ya teman-teman ya. Di bagian sini nantinya, di bagian sini tadi. Oke, next. Nah, lalu terkait pembuatan suara sintetis sendiri ya. Nah, seberapa sering sih kita berinteraksi dengan teknologi penghasil suara? Nah, jadi kita ada belajar nih mengenai teknologi penghasil suara, tapi seberapa sering sih kita menggunakan hal tersebut ya, si teknologi pengisi suara tersebut? Nah, jadi di sini nih, teman-teman. Jadi di sini ada macam-macam ya kategorinya ya. Kita punya asisten suara, teman-teman. Banyak ya, kayak contoh teman-teman mungkin sering pakai juga ada Google Assistant gitu ya, Google Assistant. Pas banget juga ini dengan adanya azan dan tadi video juga kepotong juga. Mungkin kita break sejenak dulu ya, teman-teman ya. Sampai azan selesai mungkin di jam 7.15. Jadi teman-teman boleh persiapin dulu minumannya dan kita akan kembali lagi di jam 7.15 ya, teman-teman semua. Oke, see you di jam 7.15. Boleh persiapkan minumannya dan kita akan lanjut lagi ya dalam 3 menit lagi, teman-teman semua. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya buat pembelajaran kita hari ini, teman-teman semua. Yuk, boleh on cam lagi, teman-teman. Oke, udah ada Andra juga nih, Andra Gabriel. Oke, yuk, boleh di on cam lagi, teman-teman. Marco, Ibrahim, Barik, dan juga Andra boleh di on cam biar kelas kita makin interaktif ya tentunya ya, teman-teman semua. Oke, jadi tadi kita udah beri sejenak dulu ya, tadi untuk azan Isya, teman-teman. Oke, sekarang boleh on cam lagi. Apa Ibrahim dan juga Andra, apakah bisa on cam? Oke, thank you ya. Nih kayak Andra baru potong rambut ya. Aku baru lihat nih potongan rambut barunya nih Andra ya. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya terkait pembelajaran tadi.
Nah, jadi di sini tadi yang aku bilang ya, teman-teman ya. Kita di sini seberapa sering sih kita berinteraksi dengan teknologi penghasil suara, ada macam-macam ya. Asisten suara seperti apa aja, ada Google Assistant gitu ya, Google Assistant, Google Assistant gitu ya. Ada juga apa? Siri, oh dari Apple. Ada juga Cortana, macam-macam ya. Ada juga Bixby gitu ya, oh dari Samsung. Jadi macam-macam. Ada juga navigator ya. Navigator kayak apa? Ada Gmaps ya, teman-teman ya. Google Maps, kita pakai Google Maps buat cari tahu kayak lokasi suatu tempat tuh di mana sih. Kita bisa pakai Google Maps. Ada juga di sini sintesis ucapan ya. Nanti kita akan coba pelajari di hari ini nih. Jadi ya nanti teknologinya seperti tentunya ini ya, kayak stable audio dan macam-macam lagi teman-teman. Jadi ada macam-macam yang akan kita coba pelajari ya buat ngelakuin hal ini. Nah, menurut teman-teman gimana sih sistem ini bisa berbicara dan teknologi apa sih yang mungkin mendasari kemampuan ini? Coba kira-kira ada yang bisa berpendapat gak? Kira-kira gimana sih sistem ini bisa berbicara dan juga gimana sih teknologi yang mungkin mendasari apa sih kira-kira yang akan digunakan teknologinya buat hal ini, teman-teman? What teknologi will be used, teman-teman, untuk hal ini? Oke, mungkin masih bingung, nggak apa-apa. Kita coba lanjut dulu ya. Jadi kita latihan di sini ya. So, hari ini teman-teman kita akan menyelami dunia pembuatan suara sintetis tadi ya. Kita juga akan mengeksplor fitur-fiturnya dan juga mengamati cara kerjanya. Jadi ntar kita cari tahu nih, cara kerjanya itu seperti apa sih di bagian hal ini sih. Jadi nanti kita akan coba pelajarin ya teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut ke fitur dan juga unsur-unsur dari ucapan teman-teman. Nah, jadi pembuatan suara sendiri atau sintesis ucapan merupakan proses menghasilkan suara manusia buatan dari pemasukan dari suatu teks, teman. Jadi bahasa itu dari inputan teks lah di bagian sini. Nah, ucapan itu terdiri dari apa aja sih? Apa aja sih yang terdiri dari ucapan? Kira-kira penyusun ucapan itu apa aja? Nah, bisa dibilang itu adalah suara ya, teman-teman ya. Merupakan dasar dari ucapan. Jadi sebenarnya semuanya kalau nggak ada suara ya udah gitu. Jadi nggak ada. Ucapan itu juga nggak terlahir, teman-teman ya. Karena yang dibilang tadi di awal ya. Jadi ucapan itu sendiri itu lahirnya tuh dari suara gitu. Jadi karena adanya suara, sehingga dia tuh akan ada bahasanya tuh ucapan atau hal yang kita dengar gitu lah bahasanya. Ada juga di sini suku kata, kata dan juga frasa, teman-teman. Ada juga di sini intonasi ya atau intonation di bagian sini. Nah, intonasi sendiri itu apa sih? Intonasi ya merupakan melodi adalah ucapan kita. Ini juga penting, ada irama dan juga tempo, menentukan kecepatannya seperti apa, dan juga di sini ada aksen ya, aksen dan juga warna suara di bagian sini. Jadi kita juga punya aksen, teman-teman, aksen itu mau seperti apa, dan juga warna suara, kita mau set warna suara seperti apa sih. Ini mana dia itu juga membuat suara menjadi, seseorang itu menjadi unik ya bahasa di sini. Ini mana semua unsur ini penting untuk menciptakan ucapan yang jelas dan juga ekspresif, teman-teman. Jadi dengan adanya hal ini, dia itu akan menciptakan ucapan yang jelas dan juga ekspresif ya untuk hal ini. Nah, lalu juga intonasi, teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, coba ucapkan kalimat yang sama dengan berbagai cara, bagaimana hal ini mempengaruhi maknanya. Contoh di sini, apakah kamu akan pergi ke toko? Nah, kamu akan pergi ke toko, nah beda ya jadi di sini. Ini lebih ke questioning atau kita bertanya, teman-teman, question. Ada juga di sini, kalau pergi, kamu akan pergi ke toko gitu. Ini lebih ke perintah ya, perintah. Ada juga di sini, kamu akan pergi ke toko. Ya udah ini kayak statement aja gitu ya. Statement tuh berarti udah kita kayak ya udah bilang pada normalnya aja gitu. Kalau kita kamu disuruh pergi ke toko gitu. Jadi bahasa itu di sini kita punya tiga hal lah, teman-teman yang kita coba buat ya. Nah, apakah penting nih? Bagaimana sih kita bisa memahami sebuah kata? Nah, contoh di sini ada kata apple ya. Contoh kita buatin apple di bagian sini. Apple. Nah, kata yang sama juga bisa memiliki arti yang berbeda, teman-teman. Kayak contoh kita punya apple dan juga apel. Nah, ada yang tahu nggak bedanya apple sama apel yang ini? Ini kan bacanya apel. Yang kiri apple. Coba ada yang bisa kasih penjelasan, teman-teman, bedanya apa? Dua hal ini sama-sama apel tulisannya. Tapi artinya beda gak sih? Yuk, oke Ibrahim, coba. Boleh dong jelasin? Kalau apel itu kayak kayak buah, tapi kalau Hmm. apel itu kayak pekerjaan. Pekerjaan, yes, very good Ibrahim, good job ya, betul banget. Jadi kalau apel itu ya buah gitu ya, buah apel gitu. Kita suka makan apel lah ya, enak ya apel ya, makanan. Buah. Ada juga di sini yang namanya apel. Nah, tulisannya sama-sama apel nih, tulisannya sama APEL gitu ya. Cuman bedanya kalau di sini dia konteksnya lebih ke pekerjaan, seperti yang Ibrahim bilang ya, betul banget, pekerjaan. Nah, apa sih biasanya dia tuh bisa dibilang tuh kayak upacara, bisa juga upacara, ataupun bisa juga kayak ya udah kayak rapat gitu ya, meeting lah bahasanya, meeting. Jadi ada macam-macam teman-teman ya.
definisinya. Jadi kata sama belum tentu juga artinya sama gitu. Ada juga contohnya, ada apa lagi gak? Teman-teman ada yang tahu gak? Apa yang kira-kira katanya sama, cuman dibacanya beda? Contoh apa lagi? Ada yang tahu? Mungkin aku kasih contoh. Ada serang, teman-teman, serang. Ada juga serang, ada juga serang. Bedanya apa tuh? Kalau serang sama serang, coba yang di atas nih serang. Yang satu ini serang, yang ini serang. Bedanya apa? Ada yang tahu gak, teman-teman, bedanya apa? Antara serang sama serang. Bedanya, oke, Barik. Oke, boleh, Barik. Silakan. On mic. Kalau serang itu mungkin itu merujuk pada sebuah tindakan ya, Ya, oke, good. kayak Action. kota A menyerang kota B, Oke, atau good. kota B menyerang kota C. Sedangkan untuk kata serang, serang itu merujuk pada kota yang ada di Indonesia. Oke, good ya, very good. Barik ya, good job banget. Betul banget. Jadi ada juga serang sama serang. Tadi yang barusan Barik bilang ya. Jadi kalau yang serang itu lebih ke action gitu atau tindakan, sementara kalau serang itu lebih ke kota gitu atau bahasa itu wilayah lah ya. Betul banget. Good job Barik dan juga Ibrahim yang sudah bantu jawab di hal ini. Thank you. Nah, sekarang bayangkan kita perlu mengajari komputer kita untuk berbicara, teman-teman. Yang dimana tidak cukup hanya membuatnya mengeluarkan suara, kita juga harus membuatnya berbicara seperti manusia nih di bagian ini. Nah, kira-kira fitur apa aja sih yang harus dimiliki oleh sistem penghasil suara yang baik? Nah, kira-kira apa aja sih yang harus kita miliki di sini? So, kita tuh harus bisa berbicara dengan berbagai suara ya, teman-teman. Hal ini membuatnya lebih serbaguna dan juga cocok untuk berbagai tugas. Dan juga harus jelas ya, harus concise gitu, jelas. Hal ini membuat pendengar memahami apa sih yang sedang dikatakan dan juga bersuara secara alami, teman-teman. Dia itu harus memastikan bahwa suara yang dihasilkan enak didengar dan juga mudah untuk dipahami. Ada juga di sini untuk menyampaikan emosi ya, teman-teman ya, dengan intonasi, volume dan juga tempo ya. Jadi di sini bisa dibilang kita punya 4 hal di bagian sini. Nah, contoh ucapan sintetis ini ada di bagian sini ya. Dengar baik-baik dan coba apresiasi betapa alaminya suara ini terdengar. Nah, coba nih kita dengerin nih, teman-teman semua. Wait ya, ini kita lagi buka si G Drive atau Google Drive-nya, teman-teman semua. Sip. Nah, ini coba aku present lagi, teman-teman. Nah, sekarang terkait namanya suara yang barusan aku bilang nih. Nah, ini seperti apa sih suaranya? Kita dengerin bareng-bareng ya. Hai guys. Hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar keluarin perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band favorit gue sih, Imagine Dragons. Lagu-lagunya selalu bikin mood naik dan ngasih inspirasi. Kalian suka musik apa? Punya artis atau genre favorit ga? Nah, itu merupakan suara sintetis, teman-teman ya. Yang barusan aja kita dengerin nih, dan juga di sini kita buat dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan si AI tadi, teman-teman ya, ucapan sintetisnya. Nah, itu jadi dari apa tuh? Dari hasil rendering kita barusan buat ya, teman-teman semua ya. Hasilnya seperti tadi. Kita next lagi, sekarang ada suara yang kedua nih. Coba teman-teman bisa simak lagi dan kira-kira dengerin. Seperti apa sih suara sintetisnya? Hai hai, tahu nggak sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, dan itu beneran keren banget. Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal sungai, dan yang pasti gue datengin Hermitage. Banyak banget hal seru di sana. Nah, ini salah satu suara juga, teman-teman ya. Jadi bisa dibilang di sini kita ada two kind of sounds ya di sini ya, atau bahasa itu dua jenis dari suara lah. Di sini kita buatin juga secara sintetis, teman-teman ya. Jadi yang buat ini tuh AI di bagian sini ya. Sehingga hasil seperti tadi. Ada juga di sini segmen ketiga. Nah, coba kita cek dulu ya. Jadi AI itu bisa bikin suara itu macam-macam, teman-teman ya. Bisa suara cewek kah, bisa suara cowok kah, dan macam-macam. Dengan tentunya Hai, ntar prompting kita. gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Mm-mm. Ini gak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? Oke, nah itu salah satu juga ya, teman-teman ya. Em,
Itu salah satu juga yang barusan tadi kita dengerin adalah salah satu cuplikan dari AI-nya itu sendiri juga ya, teman-teman ya. Jadi AI-nya tuh buatin suara dan hasilnya seperti tadi. Oke, next ya, jadi suara bisa dibilang ya, suara yang mana yang terdengar lebih alami dan juga mengapa. Coba mungkin dari teman-teman sendiri, berdasarkan dari teman-teman tadi udah dengerin, menurut teman-teman yang paling alami yang mana? Yang kira-kira tuh suara itu paling alami lah, paling natural. Kira-kira tuh suara yang mana, teman-teman? Coba bisa bantu jelaskan nggak, teman-teman semua? Kira-kira dari suara yang tadi, yang paling alami itu yang mana sih, kalau dari pendengaran teman-teman semua? Halo, halo? Oke, jadi tadi barusan teman-teman ya. Jadi dari suara yang barusan tadi kita dengar, teman-teman, kalau dari teman-teman sendiri ada nominasi gitu atau polling nggak? Kira-kira suara yang terdengar paling natural tuh yang mana sih? Suara yang pertama kah, kedua, atau yang ketiga yang barusan kita dengerin teman-teman semua? Yang mana yang kira-kira terdengar paling natural, teman-teman? Ada yang mau kasih pendapat kah? Kira-kira kayak Kak, kayaknya menurut aku suara yang pertama deh Kak. Soalnya misalkan suaranya itu lebih natural aja gitu. Dia intonasinya lebih kayak orang ngomong beneran Kak. Dibandingkan suara kedua terlalu AI gitu contoh. Ada yang mau kasih pendapat teman-teman? Oke, sepertinya masih belum ada ini yang mau kasih pendapat ya teman-teman ya. Oke, Oke, suaraku sudah terdengar teman-teman? Aman? Yuk, boleh on cam lagi ya teman-teman ya. Let's go. Oke, maaf ya tadi ada kendala teknis teman-teman. Tadi nggak tahu kenapa ya sinyalku lagi kurang bagus. Oke, jadi kita coba lanjutin lagi ya teman-teman ya. Jadi kita udah sampai sini, mungkin kita bisa langsung next dulu aja nih. Apa sih discussion kita nextnya? Nah, jadi intonasi, tempo, volume, dan juga jeda itu merupakan fitur-fitur yang mempengaruhi persepsi, emosi dalam ucapan nih teman-teman. Di mana sistem modern menggunakan berbagai pendekatan untuk tujuan ini termasuk dari model jaringan syaraf ya teman-teman semua. So, hari ini kelas kita akan ngapain aja? Kita akan mencari tahu nih, bagaimana sih suara dihasilkan. Kita juga akan pelajari sebuah jaringan syaraf yang memungkinkan konversi teks menjadi suara, dan juga membuat podcast kita sendiri nih, teman-teman, nanti untuk tugasnya hari ini ya. Oke, kita lanjut dulu ke metode generasi ucapan, teman-teman. Nah, jadi, untuk metode generasi ucapan, di sini kita tuh punya beberapa pendekatan ya, dalam pembuatan ucapan itu sendiri. Yang dimana masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri ya, teman-teman ya. Kita punya namanya sintesis konkatenatif, ada juga sintesis parametrik, dan juga ada juga sintesis berbasis jaringan syaraf. Jadi bisa dibilang tuh ada 3 kategori ya buat si sintesis ucapan ini sendiri. Nah, sintesis konkatenatif itu apa sih? Jadi pendekatan ini menggunakan potongan-potongan ucapan yang telah direkam sebelumnya. Jadi bahasanya itu dia tuh udah direkam sebelumnya dulu ya, teman-teman ya. Di mana dia itu digabungkan untuk membentuk frasa, meskipun menghasilkan suara yang sangat alami, metode ini membutuhkan banyak data dan juga dapat mengalami masalah dalam pencocokan suara, teman-teman di bagian sini. Contohnya di sini, kita untuk mengucapkan kata kitten, ya kitten atau basi kucing lah. Sistem dapat mengambil potongan-potongan suara yang sudah direkam dari bunyi KINT and then 10, lalu akan menyatukannya. Jadi nanti dia jadi tulisan kitten di bagian sini tadi ya. Nah, lalu untuk sintesis parametrik. Nah, berbeda dengan sintesis konkatenatif, sintesis parametrik tidak menggunakan potongan-potongan suara yang direkam. Metode ini menggunakan fungsi matematika untuk memodelkan parameter suara, seperti adanya frekuensi dan juga amplitudo serta karakteristik suara lainnya, teman-teman. Nah, meskipun sintesis parametrik menawarkan fleksibilitas pengaturan yang lebih besar, ukuran model yang lebih kecil dan juga masalah penggabungan yang lebih sedikit, suara yang dihasilkannya itu dapat terdengar kurang alami ya di bagian sini dan juga lebih mekanis dibandingkan suara yang dihasilkan dengan sintesis konkatenatif tadi. Nah, gimana hal ini karena permodalan matematis tidak dapat sepenuhnya mereplikasi kompleksitas dari alami dari suara manusia itu sendiri ya. Jadi bahasanya itu ya buat sekarang masih belum bisa lah untuk menggantikan suara manusia itu sendiri. Sistem apa bahasa itu alamiahnya. Nah, ada juga di sini sintesis untuk berbasis jaringan syaraf ya. Di mana di sini jaringan syaraf dapat digunakan di sini untuk pembuatan suara.
Mereka memungkinkan pembuatan suara yang sangat realistis dan juga halus, yang sangat mirip dengan suara manusia, teman-teman. Yang dimana metode ini tuh sering digunakan ya, banyak adalah sintesis untuk suara yang modern ya. Jadi mostly itu udah menggunakan hal ini tadi ya, teman-teman semua. Oke, next. Nah, so tahapan proses pembuatan ucapan berdasarkan jaringan syarat, kita punya apa aja? Kita ada presentasi teks, teman-teman. Ada juga di sini generasi parameter akustik. Ada juga di sini sintesis untuk sinyal audio ya. Jadi bahasa itu kita punya 3 hal lah di bagian sini. Itu untuk presentasi teksnya seperti apa, generasi parameter akustik seperti apa, dan juga sintesis sinyal dari audio itu sendiri ya. Jadi ada 3 hal lah di bagian sini. Nah, lalu tahap 1, tadi terkait presentasi teks itu sendiri ya. Ini merupakan tahap pertama dan paling penting saat komputer memahami teks yang perlu diubah menjadi suatu ucapan. Jadi dari teks akan diubah menjadi ucapan, teman-teman. Nah, contoh di sini, teks tersebut dibagi menjadi kata-kata individual ya. Ada juga kalimat, tanda baca, dan juga elemen-elemen yang lainnya, teman-teman. Jadi bahasa itu di sini kita bagilah jadi beberapa elemen. And then 1,2 di sini teks itu diubah ke dalam bentuk standar. Ada singkatan, angka, dan juga tanggal diubah menjadi kata-kata yang lengkap, serta kesalahan atau salah ketik itu dapat diperbaiki ya di dalam 1,2 ini. And then ke 1,3. Nah, di sini setiap kata diberikan representasi secara leksikal ya, yang mencakup kelas katanya kira-kira apa aja, jumlah dan juga gender untuk memastikan pelafalan yang tepat itu seperti apa sih kira-kira. And then nanti kata-kata yang tadi itu nanti akan diubah menjadi rangkaian morfem, teman-teman ya. Jadi akan diubah juga menjadi rangkaian morfem lah untuk di bagian sini tadi, teman-teman. Dan nanti suku kata yang mendapat tekanan dalam kata-kata tersebut akan diidentifikasi yang mempengaruhi pelafalan dan juga intonasi. Jadi nanti dia akan dibuat seperti ini ya, teman-teman semua ya buat hal ini. Nah, di 1,5 di sini kita juga akan menentukan kecepatan pengucapan frasa. Ada juga jeda antar kata dan juga pola dari intonasi itu kira-kira seperti apa dalam suatu kalimat di bagian sini ya, teman-teman semua. Nah, lalu tahap 2, nanti di sini generasinya akan masuk ke dalam namanya generasi parameter akustik, teman-teman. Yang pada tahap ini, informasi abstrak teks seperti ukuran fonem, tekanan, dan juga intonasi akan diubah menjadi parameter akustik spesifik yang mendeskripsikan bagaimana suara akan dihasilkan. Di mana proses ini mencakup penentuan kecepatan, pengucapan frasa, jeda antar kata, serta pola intonasi dari suatu kalimat ya, teman-teman ya. Nah, di 2,1 contohnya, di sini dia itu akan menentukan durasi setiap bunyi, di mana hal ini penting ya untuk kita menciptakan irama yang alami. Ada juga di sini 2,2, itu volume dari setiap bunyi akan ditentukan, yang dimana nanti perubahan amplitudo menghasilkan dinamika dan juga intonasi ya, teman-teman semua. Ada juga di sini frekuensi dasar suara. Nanti frekuensi itu seperti apa akan ada di sini. Itu nanti akan ditentukan dan juga nanti perubahan frekuensi dasar akan menghasilkan suatu intonasi ya, teman-teman semua. Jadi ada beberapa hal di bagian sini. Lalu masuk ke tahap 3, namanya sintesis dari sinyal audio, teman-teman. Pada tahap ini, parameter akustik yang diperoleh pada tahap sebelumnya akan diubah menjadi sinyal audio nyata yang dapat didengar nih di bagian sini. Contohnya apa? Kita punya namanya gelombang suara. Yaitu akan dihasilkan berdasarkan parameter akustik. Ada juga pemrosesan akhir, yaitu dilakukan untuk meningkatkan kualitas suara ya, dan juga menghilangkan noisy atau kebisingan. And then di part 3,3, dia itu akan membentuk berkas audio akhir ya. Misalnya contoh di sini kita punya WAV untuk file format dari musiknya atau audionya, ada juga MP3 ya. Jadi bisa dibilang ada 3 hal lah di step ini. Nah, sekarang nanti kita akan habis ini akan masuk ke dalam Eleven Labs, teman-teman ya. Jadi kita akan coba pelajarin hal ini di dalam Eleven Labs tadi ya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan Eleven Labs, teman-teman. Jadi seperti banyak sistem sintesis suara modern, Eleven Labs itu menggunakan sintesis berbasis jaringan syaraf. Ini adalah metode paling canggih untuk menghasilkan suara berkualitas tinggi yang sangat mirip dengan suara manusia alami. Jadi ntar kita akan menggunakan Eleven Labs ya buat membuat hal ini, teman-teman semua. Nah, ntar kita tinggal masuk aja ke Eleven Labs, teman-teman boleh start aja, nanti ini aku copy juga linknya ya. Copy link address, and then tinggal di sign up aja. Nah, di sini pastikan biar lebih cepat bisa pakai akun Google aja ya, teman-teman ya. Kenapa pakai Google ya? Biar lebih cepat ya. Kalau nggak pakai Google, nanti dia malah lebih lama jadinya, teman-teman semua. Terus pilih akunnya, siapa akunnya di sini, masukin. Terus kita tinggal klik continue aja, teman-teman, di bagian sini ya. Klik continue, udah deh. Tinggal di sini kita pilih salah satu stylenya, mau kira-kira mau light mode atau mau dark mode nih. Tergantung dari teman-teman aja, kira-kira maunya seperti apa. Maunya dibuatin yang seperti apa nih? Kayak contoh maunya yang gelap kah atau yang terang kah? Tinggal ditaruh aja. Nah, lalu di sini kita juga akan membantu namanya personalized user experience. Jadi ntar kasih nama juga ntar di sini namanya siapa, masukin tanggal lahirnya juga masukin biar nanti dia lebih personalized ya, lebih tahu tentang namanya ya kita lah. Kita tuh seperti apa sih personanya. Dan udah tinggal kita isi-isi aja nih ya tentang gimana caranya tahu dari Eleven Labs, udah tahu dari mana, apa sih yang mendeskripsikan you the best, kira-kira kalian tuh apa,
education tuh kira-kira apa di sini, and then juga di sini apa sih yang mau dilakukan di 11 Labs ini cuman kayak 4 pertanyaan aja ya, jadi kayak sifatnya pertanyaan aja. Jadi ya udah ini nggak terlalu signifikan banget kok di bagian sini. Dan udah tinggal kita masukin aja nanti teks kita di bagian sini. Contoh di sini bilang apa? In the ancient land of Eldoria, where the skies were painted with shades of mystic hues, and the forest whispered secrets of old, there existed a dragon named Zephyrus. Unlike the fearsome tales of dragons that cloud human hearts with terrors, Zephyrus was a creature of a wonder and wisdom, revered by all who knew all existence. Jadi bahasa itu di sini ada beberapa hal lah ya teman-teman yang barusan kita buat nih, yaitu dalam satu paragraf ini. Nah, lalu juga ada juga tools atau alat di 11 Labs, teman-teman. Nah, di sini kita punya apa aja alatnya? Kita punya text to speech ya. Di sini dia akan memilih alat yang kita akan bekerja dengan teks ucapan. Ada juga di sini produk berbayar tambahan ya. Tapi buat sekarang kita nggak butuh ini nih. Kita cuma pakai ini dulu aja nih. Nah, ini yang kira-kira matters atau penting lah buat kita gunain ya, teman-teman semua. Ada juga ntar ini kita tinggal masukin aja tulis teks di bidang kerja, kita masukin aja teksnya apa di bagian sini, tinggal masukin ketik-ketik, udah jadi gitu. Dan kita klik generate speech ya di sini. Jadi tinggal masukin aja speech-nya dan generate. Nah, nanti dia akan ada suara yang akan dihasilkan ya, teman-teman ya. Terus suara akan dihasilkan, kita juga bisa pilih suaranya. Kira-kira mau karakter suara siapa nih yang mau kita gunakan. Kita bisa dengerin juga, dan juga kita bisa jeda ya. Ataupun kita juga bisa putar ulang rekaman. Dan juga bisa unduh. Sip, jadi itu aja. Kita di sini akan coba lakuin namanya tugas praktis ya, teman-teman ya, terkait namanya pembuatan ucapannya. So, di sini rancanglah sapaan untuk asisten suara kamu yang mendorong pengguna untuk berinteraksi. Contoh di sini ya, buatlah teks sapaan untuk nama asisten kamu yang diawali dengan kalimat, "Hai, aku nama asisten pribadi kamu. Selanjutnya beritahu pengguna betapa senangnya kamu dapat membantu mereka dan ajak mereka untuk mulai berinteraksi. Gunakan ChatGPT untuk membuat teksnya. Kemudian nanti gunakan 11 Labs untuk mensintesis ucapannya, teman-teman." Sip, itu aja. Let's go yuk. Kita kerjakan tugasnya dulu, teman-teman. Boleh di-share screen semuanya, teman-teman. Yuk, boleh dikerjakan dulu tugasnya. Kita akan coba selesaikan dulu tugas kita hari ini ya, teman-teman semua ya. Let's go. Kita coba kerjakan, teman-teman. Oke, Barik sudah share screen. Andra sudah share screen, Andra? Oke, jadi hari ini kita masuk ke dalam namanya lesson nomor 14 ya, teman-teman ya. Oke, yang nomor 1 udah belum nih? Yang kerjain di tas algo dulu ya. Jadi nomor 1, apa sih itu sintesis ucapan? Jadi sintesis ucapan sendiri merupakan apa? Proses pembuatan suara buatan dari teks ya. Itu. Asya sudah share screen nomor 14. Asya, Marco, sama Ibrahim boleh dong share screen juga biar aku bisa lihat nih teman-teman udah sampai mana. Oke, number 1 tadi apa? Apa itu sintesis ucapan? Merupakan proses pembuatan suara buatan dari teks ya. Proses pembuatan suara dari teks. Pembuatan suara. Oh, dari teks. Karena proses pembuatan suara buatan dari teks ya. Jadi jawaban itu ya, proses pembuatan suara buatan dari teks. And then apalagi? Oke, nomor 2, teman-teman. Faktor-faktor mana saja dari berikut ini yang mempengaruhi keberhasilan sintesis ucapan serta membuatnya terdengar alami dan mudah untuk dipahami. Pilih semua jawaban yang benar. Nah, jadi di sini aku kasih clue, teman-teman, kita punya 4 jawaban benar ya di sini ya. Jadi apa aja jawaban benarnya? Itu pertama ada adaptasi warna suara ya. Adaptasi warna suara sesuai dengan konteks dan juga nada emosional. Nah, lalu apalagi ada juga namanya penggunaan intonasi ekspresif dan juga penekanan yang presisi, teman-teman. Jadi itu jawaban kedua. Dan apalagi kita juga butuh namanya variasi ya. Variasi dalam volume dan juga tempo untuk menyampaikan emosi dan juga dinamika dari bicaranya. And then satu lagi apa? Ada yang namanya jeda alami ya. Jeda alami antar frasa dan juga unik semantik. Nah, jadi di sini ada 4 jawaban benar ya, teman-teman. Jadi kita punya 4 hal ini untuk kita mempengaruhi nih kira-kira. Lalu yang ketiga, nah kita akan coba buatin sekarang tugasnya teman-teman ya. Kita akan coba buatin beberapa hal yang akan kita coba upload ya di soal nomor 3 ini. Jadi kita akan buatin teks apaan buat namanya asisten pribadi kita ya. Jadi mungkin di sini teman-teman boleh pakai ChatGPT dulu aja buat bikinin kata-katanya ya. Nah, ini aku akan pakai ChatGPT dulu. Teman-teman mungkin boleh lihat punya aku dulu ya. Nah, kita ke ChatGPT dulu. Teman-teman kita buatin dulu ya di sini. Nah, tadi kan soalnya apa? Di sini kita diminta untuk buatin sapaan ya untuk asisten pribadi saya. Nah, sini instruksinya apa? Kasih instruksi. Kita pisah-pisah aja biar lebih bagus ya.
membuat sapaan untuk asisten suara saya untuk dapat mendorong pengguna berinteraksi. Nah, kira-kira namanya siapa? Kita kasih nama ya. Perintah. Kita kasih tahu, buatkan sapaan untuk asisten suara saya. Namanya siapa? Misalkan, bebas aja ya, asisten suara saya. Yang bernama, namanya siapa? Bebas, namanya ini bebas ya. Misalkan namanya Johnny AI, misalkan namanya Bobby si asisten. Bobby si asisten cerdas, contoh gitu. Suara yang saya namai gitu ya, kasih tahu. Yang saya namai, yang aku kasih nama namanya Bobby si asisten cerdas. Nah, di sini dia bisa ngapain aja si Bobby asisten cerdas. Nah, asisten suara saya, kasih tahu, asisten suara saya ini dapat apa? Di sini tadi kan kita copy aja di bagian sini ya. Set. Nah, di sini teks apaan ya? Oke, nanti aku ambil ini aja. Yang dapat menghasilkan suara. Suara yang nantinya akan saya gunakan hasil from suara ini untuk 11 Labs. Ketika jadi Bobby si asisten, Bobby akan ini ya, akan menyapa saya seperti ini. Menyapa saya seperti ini, apa? Hai, aku asisten pribadi kamu. Nah, lalu Bobby juga menyampaikan bahwa dia dengan senang hati membantu saya. Yes, Ibrahim, kenapa? Menyelesaikan Kita tugas. chat semuanya yang ini di chat. Kenapa? Nanti Kak itu Kenapa? kasih kita chat ini di chat Zoom. Ya, di ChatGPT. ChatGPT kasih tahu dulu, buat dibuatin dulu, nanti kita masukin ke Eleven Labs ya. Terus saya menuliskan tugas-tugas keseharian saya dalam bidang pekerjaan saya. Udah, buatkan prompt suara, suaranya. Ya, enter. Lihat nih. Hai, aku Bobby, asisten pribadi kamu, senang sekali. Nah, ini udah jadi ya. Nah, cuman di sini aku pengen buatin lebih panjang ya. Buatkan lebih panjang. Jelaskan bahwa Bobby bisa melakukan apa saja dan dapat membantu pekerjaan saya menjadi jauh lebih mudah. Nah, ini aku buatin lebih panjang ya. Aku bisa pribadi, aku bisa membantu hampir apa saja yang kamu butuhkan, mulai dari memberikan informasi, membuat jadwal, dan segala macamnya. Yuk, mulai ngobrol. Nah, ini teman-teman boleh juga copy, misalkan mau buatin kayak ini juga. Nah, ini aku kopikan ya promku di dalam chat ya, teman-teman ya. Instruksinya apa tadi? Oke, ini dia ya. Nah, itu dia. Aku barusan buat kayak gitu ya. Teman-teman boleh cek juga di chat. Nah, nanti kalau udah jadi seperti ini. Yes, kenapa? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau udah jadi di chat GPT, teman-teman udah jadi promptingnya bilang, Hai, aku Bobby, asisten pribadi kamu. Senang sekali akhirnya bisa menyapa kamu hari ini. Aku dibuat khusus untuk menemani aktivitasmu, mendukung pekerjaanmu, dan memastikan semua tugas harianmu. Jangan jauh lebih mudah. Misalkan kamu buat lebih personal lagi ya. Panggil aku Ilham gitu. Panggil aku Ilham. Jadi terkesan lebih personal gitu ya. Nah, jadi aku pengen dia tuh manggil namaku ya. Hai, aku Bobby Asin Progression. Oke, menyapa kamar ini Ilham. Aku dibuat khusus untuk mengenai aktivitasmu, mendukung pekerjaanmu, dan memastikan tugas harianmu. Dah, tinggal kita copy aja. Terus kalau udah di copy, kita tinggal masuk ke dalam Eleven Labs ya, teman-teman semua ya.
Kita langsung masuk aja ke dalam 11 Labs. Coba sebentar. Kita masuk ke dalam 11 Labs nih, teman-teman. Kita nanti masukin langsung aja tempel nanti ke prompting di sini ya, teman-teman semua ya. Oke. Di sini aku share ulang ya. Share, jangan Hai, lupa aku teman-teman. Nova, Nah, udah ada yang jadi tuh. asisten pribadi kamu. Aku Oke, sangat Andra, senang good. karena bisa membantu kamu dalam berbagai hal, mulai dari mencari informasi, mengingatkan jadwal, sampai menemani kamu ngobrol kapanpun kamu mau. Oke, good. Yuk, Nah, tuh bilang udah jadi aja ya. apa yang kamu butuhkan. Aku siap membantu kamu sekarang. Oke, good. Punyanya Andra udah jadi. Good job, Andra. Mantap, udah jadi. Nah, punya aku sekarang ya. Tadi aku udah bikinin si Bobby namanya. Tinggal kita copy ke sini aja, teman-teman. Dan kita bisa pilih voice-nya juga loh. Jadi misalnya mau pakai suara siapa nih? Ada suara Indo juga ya. Ada Putra, ada siapa nih? Ada Andy, ada Mahaputra, ada Brian, ada Bill. Nah, contoh aku pakai suara Alice nih. Contoh ya. Alice berarti cewek. Tinggal kita klik generate speech. Dengerin aja dan lihat nih apa yang akan kita dengerin nih, teman-teman suara. Hai, aku Bobby, asisten pribadi kamu. Senang sekali Nah, aku rasa Bobby itu aku maunya dia tuh cowok. Jadi aku di sini tinggal ganti voice-nya aja. Terus kita cari yang lain. Aku misalnya maunya Putra ya, karena ini Putra nih Indonesia lah gitu bahasanya ya. Nah, coba kita dengerin. Pasti teman-teman udah tahu nih suaranya. Hai, aku Bobby, asisten. Wait, nah ini aku generate lagi. Jadi kalau udah ganti suara, kita bisa namanya generate speech ulang ya, Hai, teman-teman ya. aku Bobby, Ya, dengerin. asisten pribadi kamu. Senang sekali akhirnya bisa menyapa kamu hari ini, Ilham. Aku dibuat khusus untuk menemani aktivitasmu, mendukung pekerjaanmu, dan memastikan semua tugas harianmu bisa kamu selesaikan dengan jauh lebih mudah. Aku bisa membantu hampir apa saja yang kamu butuhkan, mulai dari memberikan informasi, membuat jadwal, menyiapkan catatan penting, mencari ide, sampai membantu kamu menyelesaikan pekerjaan kantor yang rumit. Apapun tantangannya, cukup bilang ke Bobby, dan aku akan berusaha memberikan hasil yang cepat, akurat, dan membantu. Aku benar-benar senang bisa menjadi partner kamu dalam menjalani hari-harimu, supaya semuanya terasa lebih ringan dan produktif, Ilham. Yuk, mulai ngobrol denganku. Ada hal yang ingin kamu kerjakan sekarang? Bobby selalu siap membantu kamu kapanpun kamu butuh. Oke, udah jadi ya. Asisten suaraku udah jadi, teman-teman. Dan kita tinggal download aja deh, klik download. Udah kasih nama asisten pribadinya buat tugas yang ini. Asisten pribadi Bobby. Nah, ada tinggal dikumpulin deh. Sip, punya aku udah jadi, teman-teman semua. Yuk, yang lainnya boleh dong. Andra tadi udah jadi, udah selesai, very good. Andra udah jadi. Tadi namanya siapa? Nova ya, punya Andra ya. Nama asisten namanya Nova, bukan? Nah, yang lainnya coba Marco, Barik, boleh dong share screen juga. Ibrahim, Asya, mana coba? Mulai dong punyanya. Udah sampai mana nih pembuatannya? Yuk, Asya, Barik, oke. Di share-nya sound ya, teman-teman jangan lupa ya. Nah, udah buat juga nih, Giga. Cap, asisten pribadi kamu senang banget akhirnya bisa ngobrol. Oke, good, coba. Di sini mungkin Barik boleh share-nya sound ya, biar aku bisa dengar juga ya. Di settingan Zoom-nya, share-nya klik yang sound. Situ. Marco, gimana Marco? Ibrahim? Asya? Nah, coba Asya buatin dulu promnya ya. Jadi minta buat dirapiin dulu promnya. Nah, itu contoh punya aku ya. Aku tadi namanya siapa? Coba kamu ganti nama asisten kamu siapa? Asya. Jadi bisa pakai promku juga ya. Jadi tinggal diganti-ganti aja. Oke, good ya. Andra udah jadi. Barik, gimana Barik? Tadi sih aku lihat sih udah jadi ya. Tinggal, tapi aku belum dengar aja suaranya. Ibrahim, gimana Ibrahim? Nah, tinggal dicoba lanjut. Marco, gimana Marco? Halo Marco. Sama Marco? Aku belum lihat share screen Marco nih. Pakai 11 Labs ya. Oh, pakai HP. Oke. Nah, yuk klik. Ibrahim. Nah, kamu nggak usah ke situ Ibrahim, terlalu jauh. Ke bagian sini aja nih, ke text to speech. Nih aku kirim linknya ya. Tuh Ibrahim, ke link itu Ibrahim, jangan ke link yang itu. Kamu salah link. Aku udah kirim linknya di Zoom ya. Coba kamu cek di chat, kamu klik itu. Jadi biar dia langsung merujuk kepada pembuatan
synthesis speech gitu tuh bahasa itu. Nah, ya di situ text to speech. Dah, tinggal buatin promnya. Nama asisten pribadi kamu siapa? Biar lebih rapi, bisa buat di ChatGPT dulu ya. Jadi minta ke ChatGPT buat bikin. Oh, udah jadi. Tadi Bobby kan punya aku itu. Bobby tadi punya aku. Kamu Bobby juga namanya. Boleh. Coba generate speech, coba. Tinggal di generate speech. Tinggal didengerin aja. Oke, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran pertama mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita habis ini akan lanjut lagi. Teman-teman kita istirahat terlebih dahulu seperti biasa. Sampai jam 8 ya, teman-teman semua. Ayo, ya ada pertanyaan? Kalau yang kedua itu kan disuruh bikin kayak podcast gitu. Ini Yes. kayak Nah, itu kamu nanti itu buat nanti sih. Tapi di sini kalau misalnya mau coba, kamu pilih salah satu topik aja, Andra. Andra mau terkait apa? Musik kah? Atau mau terkait apakah? Tinggal dipilih aja salah satu. Nanti dikasih promnya ke sana ya. Ini mau musik kah, film kah, olahraga kah? Tinggal pilih salah satu aja. Oke? Oke, Marco udah jadi ya. Good, Marco. Boleh juga pakai bahasa Inggris, bebas aja, teman-teman. Sip, teman-teman, kita istirahat terlebih dahulu ya. Kurang lebih selama, berarti ini sampai jam 8 lah ya. Mungkin nanti 8:01, jadi kurang lebih 4 menit. Teman-teman yang masih belum selesai, mau coba lanjutin dulu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat chat aku aja di kolom chat. Terima kasih, teman-teman semua. Selamat beristirahat. Oke, teman-teman, sudah jam 8 ya. Kita coba lanjutin lagi sekarang untuk pembelajaran kita, teman-teman. Oke, nah jadi kita saat ini kita akan coba buatin ininya lagi ya. Kita lanjut ke presentasi kita dulu. Dan kita lanjutin lagi ya, teman-teman ya, untuk presentasinya. Dan juga nanti ada tugas yang kedua. Tadi Andra sih udah coba kerjain, Andra ya. Jadi kita buatin podcast abis ini. Kita next dulu ya. Sebentar, ini belum terlihat nih, teman-temannya menghilang.
Wait. Oke. Oke, fitur tambahan dari Eleven Labs, teman-teman. Nah, jadi di sini fitur tambahan dari Eleven Labs itu ada apa aja sih? Jadi sebenarnya tuh di sini ada option lagi loh, teman-teman loh. Jadi dia itu memiliki opsi tambahan untuk mengubah kecepatan bicara, jenis suara, dan juga fitur generasi suara. Jadi di sini tuh bisa dibilang dia tuh ada option tambahan lah yang bisa membantu kita dan juga mengadjust suaranya ya. Jadi bisa dibilang tuh jadi lebih kaya dan juga lebih unik lah. Nah, di sini untuk pemilihan suara sendiri, itu ada macam-macam teman-teman. Ada Daniel, ada Bill, ada Chris, dan macam-macam lagi ya. Dan setelah kita mengklik suara, kita juga akan dibawa ke perpustakaan suara yang tersedia, yang dimana setiap suara dapat didengarkan dan juga dipilih untuk proses dubbing, teman-teman. Jadi, dia itu bisa kita dengarkan juga pilih ya dengan menggunakan proses dubbing tadi. Lalu juga di sini kecepatan bicaranya, teman-teman. Jadi setelah memilih suara, nilai kecepatan bawaan akan otomatis ditetapkan di bagian sini. Namun, yang perlu kita ingat juga, di sini kita juga bisa mengubah kecepatan sesuai dengan keinginan dengan menggerakkan penggeser nih. Jadi di sini ada penggeser juga atau slider, teman-teman. Kalau ke kanan dia tuh akan lebih cepat ya, faster. Kalau misalnya ke kiri, ya udah jadi lebih slower ya. Slower berarti lebih lambat. Jadi ada dua hal lah. Faster, lebih cepat, dan juga slower jadi lebih lambat ya, teman-teman semua. Now, increasing stability will make the voice more consistent between three generations, but it can also make it sounds a bit monotone. On longer text fragments, we recommend lowering this value. Jadi di sini kita bisa mengarahkan nih kursor, teman-teman, di mana nanti ke nama untuk melihat tunjuk penggunaan dari alatnya itu sendiri ya. Di sini juga disarankan untuk menggunakan nilai rendah ya, untuk mendapatkan lebih banyak variasi pilihannya seperti apa sih di sini. Nah, juga lalu disarankan juga untuk mencocokkan nilai dengan suara yang dipilih. Jadi ntar di sini ada berbagai option, teman-teman kita tinggal deketin aja. Contoh ke sini ya, ke similarity tinggal deketin aja, nanti ada penjelasannya lah. Nanti tahu gitu fungsi buat apa sih. Ntar tinggal dibaca aja di kotak yang besar ini. Nanti dia akan muncul sendiri ya ketika kita hover ke bagian sana. Nah, nilai tinggi juga dapat membuat ucapan juga lebih ekspresif ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa set nilainya aja, value-nya seperti apa. Contoh di sini misalkan kita buatin hal ini ya. Contoh, high values are recommend if the style of the speech should be exaggerated compared to the uploaded audio. Higher values can lead to more instability in the generated speech. Setting this to 0.0 will greatly increase generation speed and is the default setting. Jadi bahasa di sini dengan adanya hal ini kita akan bisa membuat ucapannya jadi lebih ekspresif ya teman-teman. Jadi tinggal kita set aja nih di bagian sini untuk hal ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tugas praktis ya, teman-teman semua ya. Jadi cara membuat podcast ya di sini. Nah, so di sini kita akan membuat sintesis suara Eleven Lab untuk membuat podcast audio tentang topik yang teman-teman minatin. Di sini bisa pilih topik ya, misalkan mau pilih apa? Mau bahas terkait musik kah, film kah, atau olahraga kah? Jadi feel free buat pilih aja, teman-teman. Dan tinggal siapkan teksnya aja untuk podcast, kita menggunakan ChatGPT tadi, dan gunakan Eleven Labs tadi untuk mensintesis suaranya ya. Dan cobalah berbagai fitur dan juga suara yang tersedia. Jadi tinggal di adjust aja, mau pilih suaranya siapa, dan nanti kita bisa lakuin namanya adjustment di bagian sini ya, teman-teman semua. Nah, so itu aja ya. Jadi coba kita rangkum dari hasilnya. Jadi kita hari ini belajar mengenai sintesis suara ya, teman-teman ya, dengan menggunakan Eleven Labs. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman, sebelum kita lanjut ke task yang kedua? Any question? Oke, seperti tidak ada pertanyaan ya. Yuk, kalau nggak ada pertanyaan, boleh di-share screen lagi, teman-teman. Kita coba lanjutin lagi ya buat pembelajaran kita. Kita coba kerjain tasknya dulu. Yuk, boleh di-share screen semuanya. Oke, Barik. Oke, Barik, Ibrahim, Asya. Ya, yang lainnya juga boleh share screen ya. Oke, nomor 1. Nah, cuma satu soal di sini. Gunakan sintesis suara Eleven Lab untuk membuat podcast audio tentang yang kamu minati. Pilih topik podcast kamu, misalnya ada musik, film, olahraga. Siapkan teks untuk podcast Anda menggunakan ChatGPT. Nah, nanti kita di sini akan bahas apa? Nanti kita bahas di dalam Eleven Labs itu sendiri ya. Jadi ntar kita taruhlah di sana buat kita, biar kita bisa tahu nih kira-kira nanti kurang lebih seperti apa sih buat kita membuatnya. Oke, langsung aja yuk teman-teman semua. Aku rasa harusnya teman-teman semua pada bisa juga ya, karena ini nggak terlalu kompleks lah ya cara pembuatannya. Bisa bilang ya easy lah ya. Oke, let's go teman-teman. Aku izin share screen lagi. Jadi kita ke ChatGPT dulu aja ya. Kita ke ChatGPT dulu. Nah, sekarang kita minta dibuatin podcast ya. Jadi podcastnya bebas mau tentang apa aja. Di sini contoh aku pengen bahas terkait olahraga ya. Instruksinya apa?
membuat podcast dengan tema apa? Aku di sini pengennya olahraga ya. Bukan tadi boleh musik, boleh apapun ya, dengan tema olahraga. Perintah, buatkan prom podcast, dialog podcast yang membahas terkait olahraga yang nantinya akan saya gunakan sebagai input suara di Eleven Labs ya. Misalkan kita kasih tahu teks diawali dengan gini ya, Assalamualaikum gitu ya, Assalamualaikum. Halo, kenalin, aku Jojon. Misalnya apa? Podcaster kondang gitu ya, contohnya namaku gitu ya, podcaster kondang. Hari ini aku mau bahas terkait olahraga yang lagi booming gitu ya, lagi booming di Indonesia. Nah, contoh gitu. Saya ingin membahas olahraga, misalnya apa? Olahraga pedal dan juga lari. Karena lagi ngehits banget gitu ya, karena lagi banget di sini. Ngehits banget di Jakarta. Dan lagi banyak yang demam gitu ya, demam olahraga gara-gara itu. Tuh. Menurut saya gitu ya, menurut saya menarik dan lucu sih gitu ya, lucu sih. Makanya saya mau buat teks podcast untuk input apa namanya tadi Eleven Labs ya, Eleven Labs. Buatkan cara bagus dengan ton gitu ya. Misalnya kasih ton juga, maunya lucu atau gimana dengan ton lucu ngakak dan buatkan versi panjang gitu ya, versi panjang. Dah, tinggal enter deh. Ngakak. Assalamualaikum, halo, kenalin aku Jojon, podcaster kondangnya kandang. Oke, nggak sengaja hari ini aku bahas warganya lagi booming banget di Indonesia, dua warga gimana? Bikin Jakarta panas bukan karena cuaca, tapi karena orang-orang pada demam. Olahraga gara-gara ini, yoi, olahraga pedal dan lari. Nah, ini tinggal di copy aja nih. Tinggal di copy lagi. Aku buat ini panjang nggak? Jadi buat podcast, buat ini panjang aja, teman-teman ya. Buatin panjang aja, teman-teman ya. Sini udah tinggal kita copy aja nih. Wassalamualaikum. Udah selesai. Tinggal di copy dan udah masukin aja ya. Nah, ini mungkin teman-teman pengen tahu instruksi atau promku seperti apa. Aku buat ini simpel aja di sini. Jadi boleh juga jelasin tone-nya, teman-teman ya. Instruksi, oke. Terus apa di sini perintah. Ini kita buat bagi jadi 3 lah biar lebih bagus ya. Tone podcast. Nah, ini dia. Bisa copy juga, misalkan mau ada yang ngelakuin, teman-teman yang bingung cara buat ini gimana, boleh juga pakai promku. Udah, kalau tadi udah, tinggal kita coba aja masukin ke dalam Eleven Labs ya, teman-teman ya. Ini tinggal dimasukin aja, lihat nih punyaku. Udah, tinggal kita masukin yang tadi. Oh, sorry. Copy ternyata ya. Itu ada di sini, nih aku copy aja ya. Wassalamualaikum. Nah, udah tinggal di copy aja, dimasukin ke bagian sini. Dan tinggal diklik generate speech. Nah, tapi ingat di sini, teman-teman, kita tuh bisa juga ngatur-ngatur ya. Ya, contoh tadi aku pengen ganti suaranya dari suara Putra, aku pengen ganti jadi suaranya si siapa nih? Mahaputra. Contoh di sini atau enggak Andy deh. Andy. Pakai suaranya Andy. Add to my voices. Nah, jadi kita klik add to my voice ya. Jadi sekarang aku pakai suaranya Andy. Terus kita set di sini speednya mau cepat atau lambat. Aku mau speednya agak cepat karena terlalu cukup panjang ya teksnya ya. 110. Terus stability-nya di sini apa? Bisa dibaca juga, diklik aja. Nah, lihat nih, increasing stability will make the voice more consistent.
Ini untuk stability aku set di 50% aja. Similarity di sini baca lagi apa? Boost overall voice clarity and target speaker similarity. Very high values can cause artifacts. Oke, jadi di sini kita suggest lagi dan mungkin udah ya, aku mungkin di bagian sini aja nih. Style accelerations, oke. Oke, aku rasa sih di sini selesai ya. Aku pakai ini aja, mungkin adjust sedikit aja nih. Ini kira-kira 5% aja. Udah tinggal generate speech. 5 mm. Oh, ternyata aku udah kredit limit ya, teman-teman ya. Pokoknya intinya tinggal di generate speech aja nih, karena kan teman-teman baru bikin ya. Jadi tinggal generate speech, sudah tinggal dijalanin. Yuk, yang lainnya coba. Aku mau lihat dong, punya yang lainnya Barik. Lalu juga Andra Gabriel, Ibrahim, Marco. Mungkin boleh on cam lagi yuk, teman-teman. Biar aku bisa lihat nih. Yuk, boleh on cam lagi. Marco, Ibrahim, boleh mana? Coba yang udah selesai mana? Coba lihat dong, yang udah selesai boleh di-share screen dong, biar aku bisa tahu hasilnya seperti apa sih punya teman-teman semua. Coba, oke, Andra udah jadi. Coba Andra di play, Andra. Mana nih? Podcastnya punyanya Andra. Bisa juga set duration ya, kayak contoh nggak mau terlalu panjang. Aku maunya dia berbicara setengah Halo menit. semuanya, Oke, good. Coba dijalanin ya, di play lagi halo coba di play. semuanya, selamat datang di podcast Game Talk Mini. Aku Oke. Nova dan hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah game yang super populer, apalagi di Oke, good. kalangan anak muda. Yap, Roblox. Oke. Roblox bukan cuma game biasa, di dalamnya ada ribuan pengalaman yang bisa kamu pilih. Mulai dari yang santai kayak Brookhaven, sampai yang bikin adrenalin naik kayak Evade. Kenapa ya banyak orang betah berjam-jam main Roblox? Pertama, Roblox Oke. punya kreativitas tanpa batas. Tanpa harus jadi programmer profesional. Bayangin, kamu bisa ciptain dunia buatanmu sendiri. Kedua, Roblox itu tempat nongkrong virtual. Kamu bisa Oke. main sambil ngobrol sama teman, bahkan kenalan baru. Dan yang ketiga, update-nya nggak pernah berhenti. Selalu ada game baru yang bisa kamu coba setiap hari, jadi nggak cepat bosan. Jadi wajar banget kalau banyak orang ketagihan. Roblox itu dunia imajinasi yang hidup, dan kamu bisa jadi bagian dari apapun yang kamu impikan. Terima kasih sudah mendengarkan episode singkat ini. Kalau kamu punya game favorit di Roblox, kasih tahu ya. Siapa tahu kita bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa dan terus bermain dengan seru. Oke, good. Punya Andra udah mantep banget ya. Good job, Andra. Mungkin saran dari aku, Andra bisa setting-setting lagi ya. Kayak contoh, misalkan speed-nya diatur-atur tuh ya. Speed-nya mau jadi lebih cepat gitu. Karena kan tadi lumayan lama ya, 1 menit 30 detik. Bisa di-setup juga biar lebih cepat. Di-set ke faster berarti ke kanan. Juga mungkin bisa di otak-atik lain juga. Stability, mungkin mau diganti suaranya, segala macam. Cuman so far udah oke banget, Andra. Good job ya buat Andra. Mantap. Coba yang lainnya. Marco, Ibrahim, Barik, Asya. Mana? Coba lihat dong punya teman-teman yang lain. Share screen dulu dong. Aku mau lihat udah sampai mana progresnya. Mungkin nggak bisa, itu suruh terus itu harus bayar. Mana Ibrahim? Coba mana lihat harus bayar. Kamu ke ini, ke text to speech. Mana? Boleh dong di-share Ibrahim? Coba. Oke, nah itu Barik bisa pilih aja ya. Kira-kira main mana. Jangan lupa Barik di-share-nya pakai suara ya, biar aku bisa dengar juga. Dan jadi Ibrahim harus ke ini, Ibrahim. Ke alamat ini, Ibrahim. Ke text to speech namanya ya. Jadi text to speech. Jadi teks ke pidato gitu. Atau bahasanya ke suara. Kalau Marco gimana Marco? Mana nih belum aku denger nih punya Marco podcastnya. Asya juga belum Asya. Mana punya Asya? Saya disuruh bayar dulu baru masuk. Oh enggak perlu bayar kok. Kita pakai yang free aja. Klik yang text to speech, coba. Nah itu bisa. Coba diklik generate. Nah coba diklik generate lagi. Wait. Nah coba di sini kamu terlalu panjang. Buatin ya. Coba Wibu yang dipendekin ngarep lagi. waifunya jadi nyata, walau Oke, sering good. ditampar realita. Oke. Gua Blaster,
podcaster terngawur sepanjang sejarah. Kali ini gua bakalan bahas Oke, good. Punya Barik udah jadi. Mantap Barik ya. Pakai suaranya Putra juga ya. Suara ini ya. Mungkin teman-teman sering dengar juga tuh suara di Indonesia itu dia ya. Yuk, gimana Ibrahim? Nggak perlu bayar kok. Nggak perlu buat bayar kok, teman-teman itu. Free, jadi totally free. Oh, Nah, oke, Ibrahim. Nah, Ibrahim coba diganti deh. Kamu kayaknya gara-gara ada banyak ini. Apa, terlalu panjang. Jangan terlalu panjang, Ibrahim. Kamu teksnya terlalu panjang. Coba teksnya dipendekin lagi, Ibrahim. Jadi buatin teksnya lebih pendek lagi ya. Coba dihapus dulu semuanya. Buatin lebih pendek lagi, Ibrahim. Buatin version lebih pendek ya. Selamat datang di podcast Ngobrol Musik Pop. Hari Oke, ini Marco udah jadi. Good, Marco. yang lagi hits banget dan sering muncul di playlist semua orang. Oke. Siapa Barik dapat stiker tuh ya. Oke, kostum avatar. Ibrahim gimana Ibrahim? Coba dibuatin lebih pendek Ibrahim. Teksnya yang sebelum itu dihapus-hapusin dulu aja. Di delete dulu, hapusin semuanya terus baru diupload lagi. Nah, coba dipendekin dulu. Kamu kepanjangan. Coba yang di atasnya dihapus dulu Ibrahim tuh. Kamu panjang banget 3.800. Coba dihapus dulu semuanya deh. Dihapus, bilang ke ChatGPT atau enggak apa, kamu bilang lebih pendek versinya. Buatkan versi yang lebih pendek. Karena terlalu panjang punyanya Ibrahim. Asya gimana Asya? Mana punyanya Asya? Boleh dong Asya di share screen Asya? Coba, jadi minta buatinnya itu teksnya pendek aja ya, teman-teman ya. Asya, Ibrahim, teksnya ya, teksnya panjang tapi jangan terlalu panjang lah pokoknya. Dan cukup satu orang aja buat di situ. Asya gimana Asya? Oke, login gunakan Google aja ya. With Google. Oke, balik udah selesai. Jadi submit. Yuk Ibrahim, let's go. Ibrahim Ben. Continue. Coba buatin dulu instructions-nya ya. Jadi buatin podcast, namanya siapa, kontennya mau tentang apa. Tadi kan tentang olahraga boleh, tentang apa lagi, tentang musik juga boleh, dan macam-macamnya. Jadi banyak lah yang bisa dibuat. Coba kalau Asya, tadi masih mau aku lihat belum selesai, ada Ibrahim sama Asya. Boleh dong Asya juga di-share, Asya. Aku mau lihat punyanya Asya udah sampai mana. Dulu itu eh pesan lagi itu yang message itu yang tadi. Ya, buatin podcast. Nah, boleh juga Yang buatin kayak tadi aku di nih. chat. Yang tadi di chat, yes. Aku akan kirim tuh di chat. Nah, ini boleh di-copy aja, ntar diganti-ganti aja nih. Tinggal misalkan mau buat Tapi tentang aku apa. nggak sengaja keluar dari Zoom jadi hilang. Oh, udah aku kirim lagi. Coba dicek lagi, Ibrahim. Ya, tinggal diganti-ganti aja ya. Situ mau seperti apa, temanya, timnya, segala macam tinggal diganti aja.
Nah, coba sekarang generate speech. Aku ban podcaster kondang. Oke, boleh. Coba generate speech. Diklik generate speech sekarang. Free data usage disabled with confidential free access from connections. This can happen in shared environments like office, schools, VPNs for multiple people might use free accounts. Prevent issues and provide business service for everyone. Your system limits per okay, ability to pay subscriptions. Oke, coba di close lagi. Bisa? Oh, nggak bisa ya punya kamu ya? Coba ya. Aku cek dulu. Harusnya di sini kalau pakai free version tuh bisa ya. Coba nanti mungkin punya Ibrahim. Coba nanti Ibrahim pakai device lainnya Ibrahim ya. Jadi ini teksnya disimpan dulu aja. Teksnya disimpan. Nanti dari teks yang udah disimpan ini, coba nanti kamu login di device yang lain ya. Ibrahim di rumah ada device apa lagi selain yang sekarang dipakai? Kalau HP nggak bisa lagi karena itu udah tua banget HP aku jadi udah nggak bisa rusak Oke. Laptop? lagi dipakai. Oke, nggak apa-apa lagi dipakai. Nanti coba di laptop ya Ibrahim ya. Atau enggak, nanti Ibrahim coba login pakai akun Google yang berbeda. Ada akun Google lagi nggak? Nggak ada. Nah, coba nanti kalau misalkan ada, misalkan nanti mau buat lagi atau nggak pakai Google yang lain, boleh juga dicoba ya, coba pakai akun Google yang lain. Karena mungkin tadi, karena ada ini ya, mungkin tadi hal yang mungkin kita nggak perlu pakai gitu kan, inactivity. Coba kalau kamu klik Iya. ini, ada tombol X tuh di sebelah Liam tuh apa tuh? Coba kalau kamu klik tombol X. Yang di sebelah Itu tulisan untuk Liam. delete. Oh, untuk delete semua kalau di sana ya. Oke, soalnya di sini aku agak berbeda nih. Kamu ada tulisan juga V3. Coba kalau diklik yang V3-nya, klik V3 di sebelah generate speech, di Itu bawah tuh untuk ada, ganti orangnya. enggak, coba yang bawah bukan yang itu. Kan ganti orang tuh yang sebelah kanan. Nah, coba kamu ganti modelnya deh. Nah, modelnya jangan pakai 11 V3. Coba modelnya pakai yang free aja. Nah, pakai yang itu aja, yang V2. Yang V2 milik multilingual ya. Coba di close lagi. Ganti yang ayat yang kedua. Nah, coba sekarang generate speech. Bisa nggak? Oke, masih nggak bisa juga ya. Oke, kayaknya mungkin tadi perspektifnya gara-gara tadi nih. Jadi nanti boleh dipakai device yang lain ya, saran dari aku ya. Atau mungkin pakai akun Google yang lain. Tuh. Kalau Asia gimana Asia? Lagi cari itu suaranya. Lagi cari suaranya. Oke. Coba boleh dong di-share juga. Hmm. Hmm.
Gimana Asya? Sejauh ini paham nggak Asya? Bisa nggak Asya tapi mengerjakannya? Bisa? Bisa? Ada kendala? Gak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu teman-teman semua mungkin untuk belajar kita hari ini sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini udah belajar banyak nih mengenai sintesis suara dengan menggunakan Eleven Labs ya teman-teman ya. Jadi kita belajar cara kita prompting, cara kita buatin macam-macam ya. Kita buatin apa aja tadi prompting kah, kita buatin teksnya, terus juga kita generate jadi suara dan segala macamnya di pembelajaran kita hari ini terkait namanya sintesis suara tadi ya barusan teman-teman semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ya, mungkin nggak ada ya. Seperti biasa sebelum close, boleh dong di summarize. Aku mau Barik deh, coba Barik deh boleh. Coba Barik hari ini Barik belajar apa aja sih di pembelajaran hari ini? Boleh dong dijelasin apa aja Barik yang Barik dapetin? Jadi ya sependapat terbalik nih ya. Kita ini udah belajar tentang cara bagaimana pembuatan suara sintesis yang mana merupakan sebuah suara yang dibuat oleh jaringan seraf buatan. Yes, oke. Lalu? Eh, kemud- Kemudian kita ketahui bahwasanya suara yang dihasilkan itu merupakan hasil daripada diambil daripada suara-suara luar itu kayak suara kucing, suara manusia itu direkam kemudian diprogram ulang dari jaringan saraf buatannya sehingga membuat sebuah jaring suara sintesis itu. Oke, betul banget ya. Betul banget penjelasan Barik udah jelas banget ya, lengkap banget penjelasannya. Betul banget Barik yang Barik barusan bilang. Jadi dari suara yang sebelumnya udah ada nih di sini di record tiko-tiko terus dan ini kita kasih makan nih bahasa kita feeding ke AI-nya. Jadi dia tuh bisa menghasilkan suara lanjutan gitu ya. Kita tinggal buatin promptingnya aja. Jadi ntar dia ngikutin dari suara yang udah kita kasih tahu ke AI-nya. Gitu betul banget ya. Jadi itulah fungsi sintesis suara. Jadi kita belajar ini ya teman-teman ya. Kita belajar cara kita prompting. Gimana sih caranya kita prompting ChatGPT? Kita buatin instructions, kita buatin text to prompt dan kita buatin juga gimana caranya kita menginputkan teks yang barusan tadi kita prompting tadi ChatGPT terus kita inputkan ke dalam Eleven Labs ya sehingga bisa menghasilkan suara kayak tadi. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak ini untuk Barik ya sudah bantu summarize dan terima kasih juga buat teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman. Thank you. Bye bye. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat istirahat, teman-teman. Dadah. Bye bye. Selamat malam. Terima kasih. Makasih, Kak. Sama-sama.